Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video tentang adakah benar Timnas Malaysia yang meniru tentang apa-apa juga perubahan yang ada di Indonesia, yaitu Timnas Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita lihat video menarik ini. Baru-baru ini, ritual lagu tanah air yang biasa dilakukan oleh pemain Timnas Indonesia, baik dari level junior sampai senior, ditiru oleh negara tetangga Malaysia. Sampai-sampai supporter Malaysia malah mengklaim bahwa ritual yang mereka lakukan lebih menyentuh dibandingkan dengan tradisi lagu tanah airku milik Indonesia. Heran, apapun yang dilakukan oleh tim Garuda selalu saja ditiru dan diklaim oleh Timnas Malaysia. Padahal banyak orang luar negeri memuji semangat dan kekompakan supporter Indonesia setelah melihat tradisi ini. Mereka terkagum-kagum bagaimana lagu ini bisa menciptakan atmosfer yang sangat menggetarkan stadion. Beberapa media asing bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu sorotan utama dari pertandingan Timnas Indonesia. Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia. Ya, begitulah sedikit cuplikan lirik lagu yang diperkirakan bakal dipakai oleh Ultras Malaysia untuk bisa menyamai sakralnya momen lagu Tanah Airku yang dinyanyikan oleh Ultras dan skuad Garuda usai melakukan pertandingan di berbagai turnamen. Ya, seperti yang kalian tahu, Timnas Indonesia memang punya tradisi menyanyikan lagu Tanah Airku di setiap laga home seusai pertandingan, dan ini akan selalu dilakukan terlepas skuad Garuda alami kemenangan, seri ataupun hasil kekalahan. Dan baru-baru ini muncul kabar jika di Malaysia juga bakal meniru tradisi milik Timnas Indonesia. Dan ya, sepertinya Indonesia memang selalu jadi inspirasi untuk Malaysia dalam segala hal, baik budaya, olahraga, dan semuanya mereka selalu menjadikan Indonesia sebagai patokan. Wah, apa kalian setuju jika mendengar sekilas lirik lagu Malaysia tadi bisa lebih menyentuh hati ketimbang lagu Tanah Airku Sob? Silahkan beri komentar. Tradisi Timnas menyanyikan lagu Tanah Airku bersama para supporter, pemain hingga staf pelatih yang berkumpul melingkar di tengah lapangan menjadi tradisi yang ternyata membuat para pemain Timnas semakin kompak. Entah itu pemain lokal maupun keturunan, dan itu selalu dilakukan entah saat Indonesia meraih kemenangan maupun kekalahan. Usai menyanyikan lagu Tanah Airku, para pemain kemudian berjalan mengelilingi stadion untuk memberikan apresiasi serta rasa terima kasih kepada para supporter. Ternyata apa yang dilakukan oleh Indonesia juga ditiru oleh Timnas Thailand. Soal ini Madam Pang menjadi tokoh yang paling berpengaruh kepada para pemain. Tapi sayang, kebijakan ini ternyata tidak disetujui oleh pelatih Thailand, yakni Masa Tadaisi. Soal keputusannya meninggalkan para pemain dan fans, Masa Tadaisi akhirnya meminta maaf kepada Madam Pang dan para penggemar karena sebelumnya telah membuat kecewa. Selain Thailand, hal yang sama ternyata juga dilakukan oleh para pemain Timnas Malaysia. Setelah laga melawan Thailand berakhir, para pemain Malaysia kemudian berkumpul untuk menemui fans yang away ke Raja Manggala. Fans negeri jiran kemudian bernyanyi bersama-sama di tribun stadion. Tapi sayangnya hal itu tidak diikuti oleh para pemain Malaysia. Mereka cuma berdiri saling menyebar dan tidak berbaris. Mungkin para pemain Malaysia masih kebingungan, terutama pemain naturalisasi mereka yang belum terbiasa melakukan tradisi tersebut. Pemain Malaysia Sergio Aguero berpidato di ruang ganti seperti Jai Izzes. Beredar sebuah video yang diunggah Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) di ruang ganti tim Malaysia. Dalam video tampak Sergio Aguero, salah satu pemain Malaysia, berpidato memotivasi timnya yang tampak berteriak-teriak dan menggebu-gebu. Video tersebut mengingatkan pada video yang diunggah Timnas Indonesia di mana Jai Izzes membakar semangat para pemain. Video tersebut sempat viral di mana aura kepemimpinan Jai Izzes begitu kuat tanpa harus berteriak-teriak dalam memotivasi tim. We worked so hard to be here. We are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Netizen Indonesia mampir ke akun Federasi Sepak Bola Malaysia tersebut. Mereka bilang bahwa Sergio Aguero meniru apa yang dilakukan Jai Izzes. Bagaimana menurut kalian guys, apakah hal itu mirip atau kebetulan saja? Pokoknya kasih paham Pak Erik. Nah lihat guys. Serius dari Indonesia, Malaysia akan siapkan program naturalisasi pemain.
Resmi, Federasi Sepak Bola Malaysia akan siapkan proyek restrukturisasi atau revolusi sepak bola negeri jiran. Salah satunya adalah program naturalisasi pemain. Sementara itu, FAM sudah menggelar pertemuan dengan seluruh perwakilan asosiasi untuk menentukan kerangka operasional dalam program ini, termasuk diantaranya Tunku Ismail Idris yang sebelumnya bertemu dengan Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir. Perubahan struktur skuad Harimau Malaya bakal mencetuskan fenomena hingga mampu mengatasi pencapaian timnas Indonesia yang dipimpin Ketua PSSI yaitu Erick Thohir. Tulis media Malaysia, Harian Metro, Minggu 24 bulan 11 2024. Nah, kalau tanggapan kalian gimana guys terhadap timnas Malaysia meniru program naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Itu nih guys beberapa sorotan tentang video-video yang telah saya lihat berkenaan dengan bagaimana dikatakan Malaysia ataupun timnas Malaysia ini telah pun meniru beberapa ritual yang telah pun dilakukan oleh timnas Garuda ataupun timnas Indonesia ini di lapangan. Dan dikatakan juga cara pidato dan juga motivasi yang telah dilakukan oleh Jay Ijaz juga di dalam timnas Garuda ditiru oleh Malaysia guys. Nah, jika kita lihat sebenarnya, ya mungkin benar Malaysia meniru apa juga untuk yang baik yang ada pada timnas Garuda ini. Jika kita lihat guys, timnas Garuda ini sedang berada di satu puncak yang agak tinggi ya. Karena pertama mereka ini sudah pun lepas di piala kualifikasi ya. Piala Dunia 2026 dan Indonesia adalah satu-satunya wakil daripada Asia Tenggara dan sudah pastilah timnas Garuda ini menjadi sorotan, menjadi tumpuan bahkan bukan saja Asia Tenggara, bahkan daripada Eropah juga. Fans-fans daripada Eropah mula melihat Indonesia ini sebagai satu kumpulan yang meledak dan satu kumpulan yang bangkit untuk memajukan bola sepak Indonesia guys. Dan barang diingat, orang Indonesia kena tahu timnas Indonesia bukan lagi milik Indonesia sahaja, ianya menjadi milik fans-fans yang meminati Garuda ini guys. Ini termasuk daripada negara tetangga Malaysia, Brunei, Thailand yang inginkan menjadi seperti Indonesia karena perubahan yang drastik ini benar-benar membuka mata pengurusan-pengurusan timnas yang ada di sekeliling Indonesia ini guys, termasuklah Malaysia sendiri. Dan saya rasa tidak ada salahnya Pak Erick Thohir untuk memberikan panduan, untuk memberikan sedikit tips-tips kepada negara tetangga. Buktinya, Madam Pang sendiri telah pun pergi kepada Erick Thohir untuk meminta tips bagaimana Pak Erick Thohir dan pihak pengurusan mampu untuk mengubah timnas Indonesia ini sehinggalah ke tahap ini guys. Dan begitu juga yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir, pertemuan bersama dengan TMJ Tunku Mahkota Johor di Malaysia itu adalah salah satu program naturalisasi. Sebenarnya di Malaysia program naturalisasi itu sudah pun berlaku. Mungkin dengan kehadiran Pak Erick Thohir ini ingin mengatur semula bagaimanakah sepatutnya program naturalisasi itu dilakukan dengan secara yang teratur, dengan secara yang terperinci agar tidak memilih pemain naturalisasi secara sembarangan. Dan ini adalah kualiti Pak Erick Thohir yang tidak pernah lokek dengan ilmu, tidak pernah lokek dengan tunjuk ajar dan menganggap bahawa timnas Malaysia contohnya dan juga timnas Thailand itu adalah sebagai adik, dianggap sebagai murid untuk mempelajari apa juga taktikal yang telah pun diterapkan di dalam timnas Garuda guys. Dan buktinya dengan sedikit sentuhan daripada Pak Erick Thohir juga sekarang ini Malaysia telah melakukan revolusi ataupun perubahan drastik. Dan ayo kita lihat daripada video ini guys. Lepas ni Malaysia boleh jadi raja bola sepak Asia baru. Guys, revolusi Harimau Malaya bermula sekarang. Inilah pengumuman yang ditunggu-tunggukan oleh peminat bola sepak Malaysia dan juga jiran serumpun. Semalam TMJ telah berkongsi rumusan pendek rancangan penstrukturan semula FAM di social media. Baru beberapa jam yang lepas, official statement telah dikeluarkan oleh FAM dan Peter Klomovsky, bekas manager FC Tokyo, akan mengambil alih tempat Pau Mati. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, Klomovsky ini merupakan penolong jurulatih kepada manager Spurs Ange Postecoglou ketika Australia menjulang Piala Asia 2015. Nafuzi Zain, bekas manager Kedah pula akan membimbing pasukan bawah 23 tahun kita. Pengalaman Nafuzi dalam mengendalikan pasukan bawah umur memang padu apabila beliau berjaya membawa Kelantan menjuarai Piala Presiden sebanyak 3 kali. TMJ juga berkongsi medical team dan teknologi baru akan diperkenalkan untuk memberi impak kepada pasukan
pasukan kebangsaan. CEO dan Technical Director juga akan diumumkan dalam masa yang terdekat untuk rombakan struktur FAM. Dan yang paling menarik, data pemain warisan yang bermain di luar negara akan diminta daripada FIFA dan ini akan menambahkan kekuatan skuad utama kebangsaan dalam masa terdekat. Ini baru saja permulaan dan abang tak sabar nak tengok lagi rancangan TMJ untuk menaikkan bola sepak tempatan. Macam inilah baru ada peningkatan. Apa benda ni weh? Nah, itu adalah bukti sedikit jentikan daripada Pak Erick Thohir pertemuan. TMJ telah merubah semua struktur yang ada di dalam Timnas Harimau Malaya, guys. Saya harap Timnas Malaysia akan sama-sama bangkit bersama dengan Timnas Garuda, mengharumkan nama Nusantara agar dapat sama maju dan juga mengharumkan nama negara Asia. Oke guys, pastikan anda pergi ke channel-channel ini sebab dia memberikan fakta-fakta menarik tentang bola sepak Indonesia dan juga Asia. Dan jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sayang semuanya.